Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan review jurnal kami yang berjudul Isolasi DNA Kromosom dari Bakteri Salmonella sp. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ika Fitriani, NIM 20322111005. Saya Rangga Saputra dengan NIM 20322111010. Saya Yulianti dengan NIM 20322111015. Dan saya sendiri Cahaya Fitri dengan NIM 20322111018. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra. Saya ingin membacakan latar belakang dari jurnal yang telah kami ambil, yang dimana isolasi DNA merupakan salah satu metode dasar dalam biologi molekuler yang dapat digunakan untuk deteksi karakteristik organisme pada ranah molekuler. Setiap organisme memiliki urutan basa nukleotida pada DNA dalam kromosom yang unik. Keunikan tersebut menjadikan DNA sebagai salah satu media untuk deteksi molekuler tertentu. Salmonella sp merupakan mikroorganisme yang memiliki struktur sel sederhana sehingga materi genetiknya mudah diisolasi. Untuk mempelajari teknik isolasi DNA kromosom Salmonella sp yang merupakan mikroorganisme yang memiliki struktur sel sederhana dan materi yang unik. Kemudian, pada tujuan yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami teknik isolasi DNA Salmonella sp dan visualisasinya dalam elektroporesis gel agarosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitriani akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan di Laboratorium Bioteknologi PAU Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Salmonella sp, proteinase, buffer lysis, fenol, etanol 70%, buffer TBE, PCR mix, DNA marker, gel agarosa, TBE, loading dye, centrifuge, vortex, aparatus elektroforesis, shaker, UV illuminator, mikropipet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu isolasi DNA Salmonella sp. Yang kedua amplifikasi DNA Salmonella sp dengan PCR, dan yang ketiga visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agarosa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu isolasi DNA Salmonella sp. Isolasi DNA Salmonella sp. Salmonella sp diinokulasi pada media Luria bertani dan digojok semalam pada suhu 37 derajat Celcius sebanyak 15 ml. Kultur di sentrifuge dengan kecepatan 12.000 rpm selama 5 menit pada suhu ruang. Supernatan dibuang dan ditambahkan 750 ultra mikroliter buffer lysis pada pelet, kemudian di vortex. Proteinase K ditambahkan sebanyak 10 ultraliter atau sebanyak 10 mg. Campuran digojok selama 15 menit dengan pelet, buffer lysis, dan proteinase K tercampur homogen. Kemudian diinkubasi pada suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Campuran selanjutnya disentrifuge kembali dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu ruang. Fenol ditambahkan sebanyak 700 hingga 750 ultraliter atau dengan perbandingan 1:1 dengan sampel. Kemudian digocok perlahan selama 15 menit dan disentrifuge selama 10 menit. Lapisan atas dipindahkan ke tabung Eppendorf dengan ukuran 1,5 ml dan ditambahkan etanol dingin 96%. Larutan dicampur perlahan hingga terbentuk benang-benang halus berwarna putih. Benang-benang DNA tersebut diambil dan dicuci dengan etanol 70%. Kemudian disentrifuge selama 10 menit. Supernatan dibuang dan pelat dikeringkan.
pada pelet yang telah dikeringkan ditambah TE 200 ultraliter dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian kita memasuki tahapan yang kedua, yaitu amplifikasi DNA Salmonella sp dengan PCR. Mikrotub 25 ultraliter disiapkan untuk membuat PCR mix yang terdiri atas 10 kali buffer DNTP, magnesium dan polimerase. Kemudian ditambahkan 23 ultraliter DH2O. Larutan kemudian didiamkan agar terlarut sempurna. Setelah campuran larut, kemudian ditambahkan 1 ultraliter sampel DNA Salmonella sp, hasil isolasi dan 1 ultraliter primer box air, kemudian divortex sebentar dan disentrifuse selama 1 detik. Sampel yang telah disentrifuse kemudian diaplikasikan dengan repetitif PCR 30 siklus dengan masing-masing siklus mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, predenaturasi dengan suhu 94 derajat Celcius selama 4 menit. Yang kedua, denaturasi dengan suhu 92 derajat Celcius selama 1 menit. Yang ketiga, annealing 50 derajat Celcius dengan waktu 1 hingga 2 menit. Keempat, ekstensi 6 dengan suhu 68 Celcius dengan waktu 8 menit. Dan yang terakhir, ekstra ekstensi pada suhu 68 Celcius selama 10 menit. Produk PCR berupa DNA yang telah teramplifikasi kemudian divisualisasikan dengan elektroforesis. Nah, tahapan terakhir, visualisasi produk PCR dengan elektroforesis gel agarosa. Sebelum dilakukan elektroforesis, sampel DNA hasil PCR diukur nilai optikal density-nya terlebih dahulu dengan spektrofotometer. Gel agarosa disiapkan dengan konsentrasi 1%. Produk PCR sebanyak 10 ultraliter sampel DNA Salmonella sp ditambah dengan 4 ultraliter loading dye. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumuran gel dan dirunning dengan voltase 10 volt. Pita DNA yang terbentuk kemudian diamati di bawah sinar UV. Nah, sekian metode penelitian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Yulianti. Di sini saya akan membahas hasil dari jurnal yang kami dapatkan. Nah, pada tabel 1 ini yaitu hasil pengukuran optical density atau OD hasil isolasi DNA. Pada tabel 1 ini menunjukkan hasil pengukuran optical density pada 5 sampel DNA Salmonella sp hasil isolasi. Nah, pada tabel 1 ini menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi memiliki nilai OD yang cukup baik, yaitu berkisar di 1,9. Hasil tersebut tidak mengindikasikan adanya kontaminasi RNA maupun protein. Namun, hasil tersebut masih harus dikonfirmasi dengan elektroforesis horizontal setelah sampel DNA diamplifikasi dengan PCR. Selanjutnya, ada gambar 1, yaitu visualisasi sampel DNA Salmonella sp hasil amplifikasi PCR pada gel agarosa 1% dengan marker DNA ladder. Hasil elektroforesis pada gambar 1 ini menunjukkan terbentuknya pita-pita DNA pada semua sampel. Namun, pada BS1 dan BS2, pita DNA yang terbentuk lebih sedikit tipis dibandingkan sampel lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya kandungan DNA pada sampel BS1 dan BS2 tersebut. Namun, secara keseluruhan semua sampel DNA yang menunjukkan adanya pita-pita DNA yang terbentuk. Hasil visualisasi pita DNA yang terlihat masih membentuk semiar dan belum berhasil membentuk pita DNA tunggal yang jelas. Pita DNA paling jelas terpisah pada ukuran di atas 200 base pair dan di ukuran 500 base pair. Ukuran segmen DNA masih cukup besar karena DNA belum dimurnikan. Pada sampel BS1 sampai 5 terbentuk pita DNA dengan ukuran lebih dari 200 base pair. Sedangkan untuk pita DNA dengan ukuran 500 base pair tidak terbentuk pada BS1 dan pada BS2 terbentuk sangat tipis.
Pita DNA berukuran 500 base pair terbentuk jelas pada BS3 sampai BS5. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Cahaya Fitri di sini akan menjelaskan pembahasan dari jurnal yang sudah kami ambil dengan isolat DNA Salmonella sp. Pada analisis DNA, ada beberapa hal yang dilakukan yaitu isolasi DNA, amplifikasi DNA dengan PCR, running DNA, hasil isolasi maupun amplifikasi tersebut dengan elektroforesis horizontal dan lain sebagainya. Adapun prinsip isolasi DNA dan dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama, pemecahan sel atau jaringan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengeluarkan isi sel. Pemecahan dapat dilakukan secara fisik, misalnya dengan freeze thawing, homogenisasi dengan bead mill, ultrasonifikasi, atau penggerusan dalam nitrogen cair. Sel juga dapat dilisiskan secara kimiawi maupun enzimatik. Lisis secara enzimatik biasanya menggunakan proteinase K, lisozim, akromopeptidase, dan pronase E. Yang kedua, ekstraksi DNA. Tahap ini bertujuan untuk memisahkan asam nukleat dari komponen penyusun sel lainnya. Ekstraksi dapat dilakukan menggunakan reagen yang menggunakan deterjen, misalnya SDS atau Sarkosil. Larutan yang mengandung NaCl dan berbagai buffer, biasanya tris atau buffer fosfat pH 7 atau 8. Pada tahap ini, berbagai modifikasi biasa dilakukan, meliputi inkubasi pada temperatur tinggi, penambahan fenol atau kloroform, juga menggunakan agen penghelat seperti EDTA yang berfungsi untuk menghambat enzim nuklease. Yang ketiga, presipitasi DNA. Tahapan ini bertujuan mengisolasi DNA dari larutan yang digunakan selama ekstraksi. Pengendapan DNA dapat dilakukan dengan menambahkan etanol dingin beserta NaCl yang masih terdapat dalam ekstrak. Dari hasil pengendapan DNA akan diperoleh benang-benang DNA berwarna putih. Nah, untuk memisahkan DNA dari komponen-komponen sel lainnya bisa ditambahkan dengan fenol dengan perbandingan 1:1 dengan sampel agar jumlah DNA yang terpisah dapat optimal. Fenol digunakan untuk ekstraksi DNA dari komponen sel. Ekstraksi dimaksudkan untuk membebaskan DNA dari kontaminan-kontaminan lain yang terdapat di dalam sel, misalnya protein, RNA, maupun materi-materi lainnya. Setelah DNA berhasil diekstraksi, tahapan isolasi DNA yang terakhir adalah presipitasi DNA. Pengendapan DNA dilakukan dengan menambahkan etanol absolut dingin sehingga terbentuk benang-benang DNA berwarna putih. DNA Salmonella sp hasil isolasi selanjutnya diukur dengan nilai optical density. Nah, pada tabel 1 menunjukkan hasil pengukuran optical density pada 5 sampel DNA Salmonella sp hasil isolasi. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa DNA hasil isolasi memiliki nilai OD yang cukup baik, yaitu berkisar 1,9. Hasil tersebut tidak mengindikasikan adanya kontaminasi RNA maupun protein. Namun hasil tersebut masih harus dikonfirmasi dengan elektroforesis horizontal setelah sampel DNA diamplifikasi dengan PCR. Polymerase chain reaction dengan primer box air yang digunakan sudah tepat untuk sampel yang berupa DNA Salmonella sp. Namun hal tersebut belum cukup untuk mengoptimalkan pita DNA yang terbentuk karena penggunaan primer box air membutuhkan kemurnian sampel agar pita DNA yang terbentuk memiliki resolusi yang baik. Memiliki nilai optical density atau OD cukup baik, yaitu berkisar di nilai 1,9 mikrogram atau mililiter, dan menunjukkan pada DNA hasil isolasi masih terdapat adanya kontaminasi RNA. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yaitu DNA Salmonella sp hasil isolasi dapat tervisualisasikan seluruhnya melalui elektroforesis gel agarosa. DNA yang didapatkan belum berupa DNA murni karena belum melalui tahap purifikasi DNA. DNA Salmonella sp hasil isolasi memiliki nilai optical density cukup baik, yaitu sekitar dinilai 1,9 ml dan menunjukkan pada DNA hasil isolasi masih terdapat adanya kontaminasi RNA. Sekian dari video kelompok kami minta maaf jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.